Halo teman-teman semua, nama saya Salsabila Saniturahma dengan NRP 5020201110 dari Teknik Kelautan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dia Trisna Lestari, NRP 5004 2005 dari Kabupaten Berdasar Digital Kementerian. Nama saya Septia Keluarga dengan NRP 50201027 Departemen Teknik Kelautan. Nama saya Dwi Prasetyo dengan NRP 5004-20116 dari Departemen Kimia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Thorik Atoilah dengan NRP 502-020-1051 dari Departemen Teknik Kelautan. Kami dari Kelompok 8 Bahasa Indonesia kelas 18 Institut Teknologi 10 November. Kali ini kami akan memaparkan hasil penelitian kami mengenai pemanfaatan botol plastik bekas sebagai media tanaman vertikulur untuk kawasan padat penduduk di Surabaya. Pendahuluan sudah menjadi insting alami manusia untuk memanfaatkan lingkungan sekitar sesuai dengan kebutuhannya. Manusia selalu melakukan eksplorasi untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki termasuk sumber daya lahan. Pada kota-kota besar seperti Surabaya, adanya tingkat aktivitas ekonomi yang tinggi menjadi alasan banyaknya pertumbuhan rumah-rumah, perkampungan, perkantoran, dan bangunan lain yang semakin menjamur. Masalah yang muncul akibat padatnya penduduk kota besar adalah semakin tingginya angka sampah yang memenuhi setiap sudut pemukiman. Minimnya kebiasaan untuk mendaur ulang sampah memperburuk kondisi lingkungan pada kota-kota besar tersebut. Dengan kondisi lingkungan yang padat penduduk, tidak adanya lahan pekarangan menjadi fenomena yang sudah umum. Untuk mengatasi kelangkaan lahan pekarangan, maka sudah waktunya agar masyarakat memberikan terobosan baru dalam teknologi media tanam. Bertanam dengan media yang disusun secara vertikal dapat menghemat tempat dan bisa disebut dengan vertikultur. Lalu dengan adanya vertikultur ini, masyarakat dapat memanfaatkan barang bekas sebagai media tanam utama untuk mengurangi jumlah sampah yang kian hari kian tinggi. Selanjutnya adalah landasan teori. Menyusutnya lahan hijau di suatu perkotaan akan mengakibatkan turunnya kualitas suatu kota. Polusi udara didominasi oleh zat karbon dioksida yang menyebabkan pemanasan global yang akan berakibat pada perubahan iklim. Salah satunya adalah kota Surabaya. Selain itu, sampah akan terus diproduksi dan tidak akan pernah berhenti selama manusia tetap ada. Dapat dibayangkan bahwa jumlah sampah yang dihasilkan oleh penghuni bumi ini akan semakin meningkat. Botol plastik bekas merupakan limbah plastik yang penggunaannya tinggi di Indonesia. Namun, dengan kreativitas, kita bisa mengolah sampah menjadi barang yang memiliki nilai seni bahkan nilai jual. Solusinya adalah dengan tanaman hortikultur. Hortikultur adalah sistem budidaya tanaman bertingkat yang dikembangkan oleh para peminat berkebun untuk menggunakan lahan pekarangan. Sistem pertanian hortikultur sangat dipengaruhi oleh media tanam. Media tanam adalah tempat tumbuhnya tanaman untuk menunjang perakaran. Dari media tanam inilah tanaman menyerap makanan berupa unsur hara melalui akarnya. Secara umum, hortikultur dapat diaplikasikan pada lahan sempit, namun tidak semua sayuran dapat diaplikasikan dengan teknik hortikultur. Sayur yang akan dibudidayakan sebaiknya yang memiliki daya adaptif terhadap lokasi. Sistem budidaya secara hortikultur memberikan banyak kelebihan antara lain menghemat lahan dan air, mendukung pertanian organik, pemeliharaan tanaman relatif mudah dan sederhana, bahan dasar yang mudah tersedia, dapat dipindahkan sesuai dengan keinginan, kuantitas dan kualitas produk lebih tinggi, serta dapat menambah nilai estetika lahan pekarangan. Selanjutnya adalah metodologi. Metodologi atau metode penelitian adalah suatu teknik atau cara memperoleh, mencari, mengumpulkan, serta mencatat data baik dari sumber data primer maupun sumber data sekunder yang diperlukan untuk menyusun suatu karya ilmiah. Pada penelitian kali ini hanya digunakan satu metode pengumpulan data, yaitu pengumpulan data dari penelitian-penelitian terdahulu. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Kecamatan Simokerto termasuk kecamatan terkecil yang terletak di kota Surabaya pusat dengan luas hanya 2,59 km persegi.
Meskipun demikian, Kecamatan Simokerto ini termasuk kecamatan yang dikategorikan sebagai padat penduduk menurut Badan Pusat Statistik Kota Surabaya tahun 2019. Tingkat emisi karbon dioksida yang tinggi menjadi salah satu dampak dari keterbatasan ruang terbuka dan lahan hijau di perkotaan besar termasuk di Kecamatan Simokerto. Produksi emisi karbon dioksida sendiri sangat erat kaitannya dengan aktivitas manusia seperti kegiatan rumah tangga atau kegiatan domestik, transportasi, dan industri, dikutip dari Widyana Diari tahun 2011. Dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, tingkat penggunaan sampah plastik yang semakin hari semakin meningkat, dan tingkat emisi karbon dioksida yang kian tinggi, maka diperlukan penanganan yang bersifat segera dan melibatkan seluruh golongan masyarakat, khususnya di kawasan padat penduduk yang memiliki masalah yaitu keterbatasan lahan hijau. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Pembahasan selanjutnya, tahapan perluasan ruang terbuka dan lahan hijau memang menjadi kendala bagi kawasan dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi. Oleh karena itu, diperlukan solusi yang dapat memanfaatkan ruang seminim apapun untuk menunjang perluasan lahan hijau. Oleh karena itu, teknik bercocok tanam secara vertikal ini merupakan solusi yang tepat atas permasalahan ini. Adapun alat dan bahan yang diperlukan antara lain alat yang diperlukan yaitu kayu, paku, palu, gergaji, sprayer, dan bak pembenih. Sedangkan bahan yang diperlukan yaitu kompos tanah, botol plastik bekas, benih sawi hijau, dan air. Tanaman sawi hijau dipilih karena memiliki umur panen yang singkat dan akar yang pendek. Pemanfaatan teknik vertikultur ini memungkinkan untuk berkebun dengan memanfaatkan tempat secara efisien. Secara estetika, tanaman vertikultur berguna sebagai penutup pemandangan yang tidak menyenangkan atau sebagai latar belakang yang menyuguhkan pemandangan yang indah dengan berbagai warna. Bercocok tanam secara vertikultur sebenarnya tidak berbeda dengan bercocok tanam di kebun maupun di ladang. Mungkin sekilas bercocok tanam secara vertikultur terlihat rumit, tapi sebenarnya sangat sederhana. Wilayati et al. 2018. Selanjutnya, kesimpulan berdasarkan data yang telah diinformasikan, Kecamatan Simokerto merupakan salah satu kecamatan yang padat penduduk di Kota Surabaya. Hal ini menyebabkan kurangnya lahan hijau di kecamatan tersebut, sehingga menimbulkan tingkat emisi karbon dioksida Kecamatan Simokerto tinggi. Selain itu, dampak yang berakibat karena penduduk yang padat adalah tingkat penggunaan sampah plastik yang semakin meningkat. Hal tersebut membuktikan sedikitnya masyarakat yang mendaur ulang sampah plastik yang tidak sebanding dengan sampah plastik yang terus meningkat. Ditambah kurangnya lahan hijau akibat pemukiman yang padat penduduk mengakibatkan lingkungan kecamatan tersebut tidak asri. Ketidaktahuan masyarakat mengenai bahwa sampah plastik dapat dimanfaatkan sebagai media tanam vertikultur dan sebagian masyarakat yang menilai bahwa menggunakan sampah plastik dapat mempengaruhi nilai keestetikan tanaman menjadi salah satu penghambat. Dengan kekurangan yang ada, seperti lahan yang sempit dan sampah plastik yang terus meningkat, pemanfaatan botol plastik sebagai media tanam vertikultur merupakan suatu solusi yang bisa dimanfaatkan dengan baik. Adapun alat dan bahan yang diperlukan antara lain, alat yang digunakan adalah kayu, paku, palu, gergaji, sprayer, dan bak pembenihan. Sedangkan bahan yang digunakan adalah kompos, tanah, botol plastik bekas, benih sawi hijau, dan air. Tanaman sawi hijau dipilih karena memiliki umur panen yang singkat dan pendek, dan akar yang pendek. Sekian pemaparan dari hasil penelitian kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.